Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Teori Akuntansi, kelas Akuntansi B 2018, yang akan mencoba memaparkan materi perihal income. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Seri Nur Anissa dengan NIM 180-202-0055 dari kelas Akuntansi B 2018. Konsep income dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23 2015 menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23 2015 menjelaskan juga bahwa sumber pendapatan yang timbul ataupun terjadi karena adanya suatu transaksi ataupun kejadian yang antara lain penjualan barang, penjualan jasa, dan juga penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan royalti, bunga, dan dividen. Terima kasih. Kenalkan, saya Sri Hania dengan NIM 1802020030 dari Akuntansi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendapatan. Suarjono 2014 mengatakan karakteristik pendapatan ialah sebagai berikut. 1. Aliran masuk atau kenaikan aset. Inflows or other enhancement of asset. The amount of new asset received from customer. Flow fund from the customer. Increases in economic benefit. Growth increase in asset. Jadi dapat juga berupa dana ataupun uang yang berasal dari para customer atau pelanggan. Yang kedua, kegiatan yang merepresentasikan operasi utama atau sentra yang menerus. Activity that constitute the entity's ongoing major or central operation in the course of the ordinary activity, seperti producing code, delivering code, dan rendering service is profit directed activity. Jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau menghasilkan laba. Yang ketiga, pelunasan, pengurangan, dan penurunan kewajiban, settlement of liabilities, decreases in liabilities, gross decreases in liabilities. Yang keempat, suatu entitas, of an entity, of an enterprise. Yang kelima, produk perusahaan, good and service of the product enterprise. Jadi dapat berupa barang ataupun jasa. Yang keenam, pertukaran produk, exchange for the product. Yang ketujuh ialah menjadang banyak nama atau membangun bentuk lain seperti sales, fee, interest, dividen, royalty, dan rent. Yang kedelapan ialah mengakibatkan kenaikan ekuitas, result in increases equity, change owner equity. Jadi dapat mengubah ekuitas dari si owner tersebut. Nah, karakteristik yang telah disebutkan merupakan konsekuensi atau turunan secara implisit dari karakteristik yang lainnya. Karakteristik nomor 3 sampai dengan 8 merupakan karakteristik konsekuensi dari dua karakteristik sebelumnya, sehingga dapat dikatakan karakteristik nomor 1 dan 2 merupakan karakteristik utama, sedangkan karakteristik lainnya merupakan karakteristik penjelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Linda Yanti dengan NIM 18020200029 dari Akuntansi B 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Menurut Belkowi, terdapat dua metode pengakuan pendapatan. Yang pertama, cash basis, dan yang kedua, accrual basis. Pengakuan pendapatan pada cash basis dipicu oleh kejadian penting dalam siklus operasi, yang mana pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan pada accrual basis, pendapatan dapat diakui selama proses produksi berlangsung, pada akhir produksi, pada saat penerimaan kas. Pengakuan pendapatan selama proses produksi berlangsung diperbolehkan khususnya untuk kontrak konstruksi jangka panjang seperti barang atau jasa dikontrak di muka dan periode produksi melebihi 1 tahun.
Maka metode presentasi penyelesaian proyek atau metode kinerja proporsional dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan dapat diakui secara bertahap berdasarkan tingkat penyelesaian proyek tersebut. Jadi tidak perlu menunggu sampai dengan proyek tersebut selesai. Pengakuan pendapatan juga dapat diakui setelah proses produksi berakhir tetapi sebelum penjualan terjadi. Ini dapat terjadi apabila pasar atas produk yang dihasilkan telah tersedia dan penjualan praktis terjamin tanpa memerlukan usaha yang berarti. Situasi ini dapat terjadi pada jenis produk logam tertentu seperti emas, pada jenis produk pertanian tertentu seperti beras dan gandum yang mana adanya jaminan pasar dan kepastian harga dari pemerintah. Dalam hal ini pendapatan diakui ketika proses penambangan atau pendulangan dan pada saat masa panen karena proses pembentukan dianggap telah selesai secara substansial mengingat adanya kepastian penjualan. Pendapatan juga dapat diakui pada saat kas diterima jika tingkat tertagihnya piutang atas produk atau jasa yang dijual tersebut dianggap meragukan. Dalam hal ini, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat penjualan. Contohnya, penjualan real estate dengan menggunakan metode penjualan cicilan, yang mana penerimaan kas akan terjadi melalui cicilan secara berkala sepanjang periode waktu yang cukup lama. Pengakuan pendapatan dengan metode cicilan ini dapat dibenarkan jika resiko tidak tertagihnya piutang dianggap cukup besar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ihsan Prakasa dari kelas akuntansi B 2018 dengan NIM 1802020047. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran income. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran pendapatan yang diterapkan dalam laporan keuangan adalah berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jika pendapatan ditangguhkan, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang diterima dengan tingkat bunga tersirat. Pertukaran barang serupa tidak dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan, dan pertukaran tidak serupa dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Saya Sofa Nur Sabani dengan NIM 1802020043 dari kelas akuntansi B 2018 akan menyampaikan materi mengenai penyajian dalam pendapatan. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Sebagai contoh, aset dan liabilitas dapat diklasifikasikan menurut sifat atau fungsi dalam bisnis entitas untuk menyajikan informasi dengan cara paling berguna bagi pengguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda, sehingga dapat menjanjikan informasi yang relevan dalam membuat keputusan ekonomi. Contohnya adalah praktek yang lazim untuk membedakan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dari pelaksanaan aktivitas biasa atau ordinary entitas dan yang tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas biasa entitas. Perbedaan ini dilakukan berdasarkan argumen bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas di masa depan. Sebagai contoh, aktivitas incidental seperti pelepasan investasi jangka panjang tampaknya yang tidak akan terjadi secara reguler.
Tetapi ketika membedakan pos dengan cara ini, perlu dipertimbangkan sifat entitas dan kegiatan operasinya. Karena pos yang timbul dari aktivitas biasa dari suatu entitas mungkin saja tidak bisa bagi entitas lainnya. Masalah dalam penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan utang dan pemisahan berbagai sifat untuk menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trisna Dewi dengan NIM 1802020046 dari kelas akuntansi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan poin 6 yaitu mengenai pengakuan pendapatan. Menurut SAK ETA, pengungkapan adalah sebuah proses akuntansi di mana entitas menunjukkan atau mengungkapkan satu kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian jasa. Yang kedua yaitu jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul, yaitu penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, dividen, dan jenis pendapatan signifikan lainnya. Sekian, terima kasih.